Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa YouTube dan juga siswa-siswi Amsar yang teramat saya cintai dan saya banggakan. Kemarin kita masih belajar masalah seni rupa. Nah, seni rupa itu dibagi dua, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi yaitu adalah seni rupa yang mempunyai ukuran panjang dan ukuran lebar. Contohnya ya seperti kemarin kita belajar kaligrafi. Kaligrafi itu kita sudah belajar teknik-teknik dasarnya aja ya. Seperti pensil miring, 2 pensil, terus arsiran pakai bayangan dan hiasan-hiasan pinggirnya. Sebenarnya masih banyak lagi teknik-teknik lainnya, cuman ya menurut saya cukuplah teknik dasar aja. Yang penting kalian menguasai teknik dasarnya. Kalau sudah menguasai, kalian bisa mengembangkan teknik kalian masing-masing. Jadi kalian nanti bakal punya gaya menulis masing-masing. Contoh lain dari seni 2 dimensi adalah ya lukisan seperti ini. Nah, ini merupakan batik, bukan batik ya, gambar bunga yang dilukis di pintu sebuah lemari. Mereka cuma punya dimensi panjang dan dimensi lebarnya saja kalau gambar dan lukisan itu. Sekarang kita ke seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang punya dimensi panjang, dimensi lebar, dan dimensi tinggi atau volume isi lah. Contohnya adalah patung, pahatan. Nah, patung atau pahatan itu kan bisa diukur panjangnya, bisa diukur lebarnya, bisa diukur juga tingginya. Seni rupa 3 dimensi lainnya selain patung yang akan kita pelajari hari ini adalah origami, yaitu seni rupa 3 dimensi dari Jepang ya. Origami. Origami berasal dari kata ori yang artinya melipat, dan kami yang artinya kertas. Jadi apabila disatukan cara bacanya bukan origami melainkan origami. Ya mungkin hukum tajwidnya bahasa Jepang seperti itu ya. Origami jadi origami. Origami merupakan seni tradisional melipat kertas yang berkembang menjadi suatu bentuk kesenian yang modern. Origami merupakan satu kesenian melipat kertas yang dipercayai sudah ada sejak kertas pertama kali diperkenalkan, yaitu pada abad pertama di zaman Tiongkok kuno pada tahun 105 Masehi oleh Cailun. Dilansir dari Wikipedia, sejarah origami terukir setelah seseorang asal Cina yang bernama Cailun memperkenalkannya pada abad pertama di Cina, yaitu sekitar 105 Masehian. Kemudian sejarah origami tercatat pada abad ke-6. Origami mulai dikenal di Spanyol dan Jepang. Hal ini terjadi karena dibawa oleh saudagar dari Arab yang singgah di Spanyol. Sedangkan di Jepang sendiri dibawa oleh seorang dokter pribadi, yaitu Ratu Shotoku, dan dia juga seorang biksu Buddha. Sekarang kita membahas sedikit sejarah tentang origami yang berada di Jepang, yaitu dimulai pada zaman Heian. Pada zaman Heian ini terjadi sekitar tahun 741 sampai 1191 Masehi. Jadi zaman Heian itu origami namanya bukan origami, tapi lebih dikenal dengan orikata, orisui, dan arimono. Lalu lanjut setelah zaman Heian,
yaitu pada zaman Kamakura yang bermula dari tahun 1185 sampai 1333. Origami namanya juga masih belum origami melainkan noshi awabi. Lanjut pada zaman berikutnya yaitu zaman Muromochi. Nah, pada zaman Muromochi ini yang terjadi sekitar tahun 1338 sampai 1573. Origami itu hanya dikenal oleh orang-orang dari kalangan atas seperti ya orang kaya, pejabat, bangsawan, dan lain sebagainya yang termasuk pada kalangan atas. Sedangkan pada kalangan bawah itu kurang terkenal ya. Jadi origami itu bisa diartikan sebagai pemisah antara kalangan golongan kelas atas dengan golongan kelas bawah. Itu pada zaman Muromochi. Berlanjut pada zaman origami modern. Perkembangan origami modern dipelopori oleh Akira Yoshizawa dari Jepang pada tahun 1950-an. Akira mempelopori origami modern dengan membuat origami dengan mengambil berbagai model realistik dari binatang, benda, atau bentuk-bentuk dekoratif. Model origami ini sama sekali berbeda dengan origami-origami tradisional asal Jepang yang telah dikenal sebelumnya. Ribuan model origami telah berhasil dibuat oleh Akira. Selain mempelopori berbagai model baru, Akira juga memberi sumbangan besar bagi perkembangan origami dengan memperkenalkan teknik lipatan basah dan diagram Yoshizawa runlet. Lipatan basah merupakan teknik baru dalam melipat kertas dengan cara membasahi kertas terlebih dahulu agar lentur sehingga mudah dibentuk. Sedangkan diagram Yoshizawa runlet merupakan diagram tentang cara penulisan instruksi, cara pembuatan model origami dengan menggunakan simbol-simbol seperti panah dan garis. Diagram Yoshizawa runlet memudahkan kalangan penggemar origami di seluruh dunia dalam memahami instruksi cara membuat origami, sehingga sekarang telah diterima dan digunakan di seluruh dunia sebagai diagram baku dalam penulisan instruksi cara pembuatan model origami. Oke, jadi itu sekilas penjelasan mengenai origami dan sejarah-sejarahnya. Nanti kita akan belajar bikin origami ya, tapi kita nggak belajar begitu banyak, nggak bakal belajar diagram runlet, nggak bakal belajar lipatan basah karena mungkin akan susah diajarin kalau tanpa kita bertatap muka gitu. Jadi kita harus bertatap muka, harus di kelas, dan harus praktekin sendiri. Ya, itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel Fatori Anime, Fatori TV, dan Fatori Real Fans Indonesia apabila Anda belum. Dan jangan lupa juga tekan tombol jempol ke atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.